Pagi ini saya mau sharing sesuatu mengenai DOA. DOA. Sebentar. Oke, sahabat, sambil kita nunggu multimedia. Siapa yang di sini doanya panjang lebar? Terus angkat tangan nggak apa-apa, ya. Ini hanya sekedar survei saja. Siapa yang sini mungkin doanya singkat banget? Iya, nggak salah juga. Karena saya cuma survei aja. Saya nggak bilang ini benar, itu doa panjang benar, doa pendek salah, atau sebaliknya doa pendek yang benar, doa panjang salah. Enggak, hari ini saya mau sharing sesuatu singkat yang mungkin beberapa dari kita yang salah pengertian atau salah kaprah yang selama ini yang kita anut akan ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, saya sendiri dulu juga punya pengertian yang salah akan tentang doa. Bagi saya dulu ada doa sebuah yang kewajiban apa namanya istilahnya ya. Sesuatu yang mesti wajib dilakukan karena saya sebagai orang Kristen, karena beban. Jadi doa saya jadinya beban gitu. Bukan sesuatu yang wow, amazing, luar biasa yang mesti dilakukan. Tapi menjadi beban ketika saya melakukannya. Sehingga membuat saya ketika kadang-kadang kalau doanya nggak pas, saya merasa tertuduh. Atau yang ketika mau berdoa, saya merasa, jangan-jangan saya ada salah ya, atau ada dosa. Kayaknya nggak cocok lah, lagi nggak pas ya doa. Tapi puji Tuhan, seiring berjalan waktu, saya di gereja ini mendengarkan gimana Pak Gembala kita sharing tentang doa, saya mulai terbuka. Oh, ternyata doa bukan seperti yang saya bayangkan selama ini. Bukan sesuatu yang menjadi beban yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita melakukannya, karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Ya. Oke, slide selanjutnya. Sharon, Samjo. Nggak ada remote-nya, maaf. Nggak apa-apa, minta bantu multimedia. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran ajaran-ajaran yang membuat orang tidak berdoa. Atau justru mungkin sebaliknya berdoa, tapi dengan perasaan takut kepada akan hukuman. Mungkin sebagian kita pernah diajarin, oh kamu hari ini kena musibah nih, gara-gara kamu nggak doa. Ya, atau mungkin juga orang berkata, wah doamu nggak dijawab, mungkin ada dosamu yang belum diselesaikan. Sehingga kita akan memikir, mau doa, kayaknya saya masih ada dosa nih. Udahlah, nantilah saya mau berdoa. Nanti aja ketika saya selesai dengan dosa, ketika saya merasa damai. Nah, akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi doa-doa. Terus memikirkan, dosanya udah selesai belum? Dosanya udah selesai belum? Dosanya selesai belum? Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu gini, dosa kita udah selesai. Ya, ketika Tuhan Yesus mati di atas salib, dosa kita udah selesai. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir, dosa saya sudah selesai belum, dosa saya sudah selesai belum. Dosa kita udah selesai ketika Tuhan Yesus mati di atas salib. Saya mau bilang Bapak Ibu segini, ketika Bapak Ibu berdoa, jangan merasa, doaku dijawab nggak ya? Doaku benar nggak ya? Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Enggak, Bapak Ibu, saya mau bilang gini, ketika Yesus mati di salib, rumah Tuhan itu terbuka. Tirai, ya, Tuhan situ Yesus. Ada Pak. Ya, tirai itu terbelah. Sehingga itu membuat kita tidak lagi perlu perantara seorang imam untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bisa langsung doa kepada Tuhan. Karena dosa kita sudah diselesaikan, sehingga kita boleh datang kepada Dia. Anytime, anywhere.
di mana saja, di kapan saja, di waktu apa aja, di keadaan apa aja. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan kalau ketika kita mesti di posisi mesti datang dengan segala persiapan untuk berdoa. Misalnya, ketika kita ini saya bukan doakan ya, tapi misalnya ketika saya nih kecelakaan, pasti kan kita udah khawatir, udah bingung, udah khawatir, apalagi gitu. Nah, mungkin nggak pada saat itu kita mikir, apa ya kata-kata yang bagus mulai kita doa? Kan nggak mungkin. Pasti kita udah, aduh, Tuhan Yesus, tolong. Pasti tiga kata itu yang sering kita ucapkan. Tuhan Yesus, tolong. Ya, atau mungkin udah nggak ada bilang, Tuhan, gitu aja. Nah, itu ada doa. So nggak mungkin kamu akan memikirkan kata-kata apa yang bagus. Bapa saya yang di sorga, saya tolong sembuhkan kaki saya sedang kecelakaan. Mungkin Bapak Ibu tidak punya lagi pemikiran itu. Pasti yang paling umum pasti dua kata aja. Tuhan, tolong. Tuhan Yesus, tolong. Itu aja. Nggak ada lagi memikirkan dengan kata-kata yang cantik-cantik gitu. Ya sekali lagi saya bilang, bukan berarti saya menentang. Terima kasih Sharon. Bukan berarti saya menentang dengan doa yang panjang, yang merangkai kata-kata bagus. Enggak. Saya cuma mau bilang gini, sharing. Apapun bentuk doa Bapak Ibu Sarah, Tuhan menjawabnya. Karena Tuhan ada di sisi kita. Tuhan tidak menentang dengan doa kita. Apapun bentuk doanya, apapun caranya. Ya, mau panjang, mau pendek. Ketika kamu berdoa, bukan gimana cara kamu berdoanya, bukan gimana apa yang kamu doakan, Tuhan akan menjawab doamu. Tidak. Tapi kepada siapa kamu berdoa? Kepada siapa kamu berdoa? Amin. Ya. Oke. Kita mulai satu. Oke, ini yang mau saya sharing. Mengapa kita berdoa? Apakah hanya sebuah rutinitas? Apakah hanya karena saya orang Kristen, saya mesti berdoa? Kalau saya nggak orang Kristen, juga banyak berdoa. Ya, agama-agama lain mengajarin berdoa. Jadi ngapa kita harus berdoa? Oke. Mantap. Ayo kita baca sama-sama Matius 6 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Amin. Ya. Ada mungkin beberapa, saya nggak tahu, mungkin sebagian kita yang punya pemikiran kan Tuhan sudah tahu semua permintaanku, semua kebutuhanku, semua apa yang kuperlukan, semua apa impianku, semua cita-citaku, semua. Terus ngapain gue berdoa? Kan Tuhan udah tahu, buat apa saya berdoa? Pasti dia berkati toh, kalau saya nggak berdoa, pasti dia berkati. Ya, saya mau bilang, ya bisa. Ya mungkin saja. Bukan mungkin saya. Pasti Tuhan berkati. Walaupun kita berdoa, Tuhan berkati. Ya. Contohnya, Bapak Ibu pagi ini ada yang berdoa supaya hidup? Nggak ada kan? Tapi apa masih hidup nggak? Masih. Nggak ada. Nah, simple. Ketika kita nggak berdoa supaya pagi ini semua saya masih hidup, saya bisa datang gereja, ibadah, sarapan, makan enak. Kita nggak berdoa itu, tapi itu yang terjadi. Amin. Ya. Jadi, tapi saya mau bilang gini, bagi saya pribadi, doa ada sebuah komunikasi. Bukan sebuah rutinitas, bukan satu arah. Saya cuma ngobrol, saya cuma berkata-kata, sehingga tidak ada sesuatu interaksi antara saya dengan Bapa. Bagi saya doa adalah sebuah komunikasi saya dengan Bapa. Cara saya menyampaikan keluh kesahku, cara saya menyampaikan isi hatiku, cara saya menyampaikan apa yang ingin saya ungkapkan kepada Bapa. Itu bagi saya doa. Oke. Jadi di ayat ini berkata, jadi jangan kamu seperti mereka. Karena Bapa pun mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Siapakah mereka? Oke, boleh buka Alkitabnya, pegang HP-nya.
Mungkin kita buka sama-sama di Matius 6 ayat 7. Multimedia mungkin boleh tampilkan sebentar. Matius 6 ayat 7. Sudah dapat semuanya? Katakan amin. Oke. Sebentar ya. Oke. Puji Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sekali lagi saya bilang, saya tidak mentah namanya doa panjang, namanya doa yang panjang-panjang. Tapi saya mau bilang ini, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi kadang Bapak Ibu yang mungkin punya anak, Pak Edward, ketika Jose meminta sesuatu kepada Bapak, dia pasti kenal Bapak ya. Pasti dia gak ngomong panjang-panjang kepada Pak Edward, papi bla 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 bla, misalnya mungkin dia butuh duit untuk buat jajan. Papi, saya kayaknya lagi kelaparan nih. Saya kayaknya belum makan nih. Pasti dia nggak ngomong gitu kan? Pasti dia langsung, minta duit, buat jajan, to the point gitu. Karena dia mengenal Pak Edward sebagai bapaknya. Sama seperti kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita kadang-kadang seperti orang yang tidak mengenal dia gitu. Kita panjang, bukan karena panjangnya yang salah, enggak. Tapi ketika kita berdoa, kita kayak macam enggak kenal dia. Kita menganggap bahwasanya tidak ada keraguan dalam hati kita. Ya kayaknya mesti agak panjang sih, agak detail supaya tahu apa sih yang saya butuhkan. Pada Tuhan dia ada Tuhan mantu. Tadi di ayat 6, Matius 6 ada, karena Bapa pun mengetahui apa yang kamu perlukan. Dia tahu apa yang kita perlukan tanpa kita berkata-kata. Amin. Tapi ayat selanjutnya di Matius 6 ayat 9, saya bacakan aja. Matius 6 ayat 9 berkata demikian. Karena itu berdoalah. Apa bunyinya? Karena itu berdoalah. Ya. Tuhan gak bilang, karena saya udah tahu semua yang kamu bilang, udah kamu gak usah ngomong, diam aja, diam. Enggak, dia gak gitu. Terus sudah bilang, karena itu berdoalah. Kenapa kita mesti berdoa? Kalau kita pikir, karena kita udah tahu, dia adalah Bapa yang mengetahui segala yang kita perlukan, yang kita rindukan, yang kita inginkan. Tapi kenapa dia mesti bilang, berdoalah? Sebenarnya saya bilang, saya percaya doa ada sebuah komunikasi saya dengan Tuhan. Saya membangun sebuah hubungan. Ya, kalau saya tidak mengenal Bapa saya yang di sorga, gimana saya punya keberanian untuk minta kepada dia? Gimana saya punya ada keyakinan, oh doa saya pasti dijawab, walaupun saya saat ini tidak melihatnya. Ya, so gini, berdoa adalah sikap kita percaya. Ada sikap kita yakin bahwa apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti dijawab. Mungkin bukan saat ini, mungkin bukan cara yang Bapak mungkin pikirkan, gitu. Ya, ada problem Bapak Ibu masing-masing, ada hal-hal yang halangan, rintangan yang Bapak Ibu alami, yang saya tidak tahu. Tapi ketika berdoa, yakinlah dan percaya doamu pasti dijawab. Mungkin Bapak Ibu mikir, mana mungkin. Nah, itu. Ketika Bapak Ibu meragukan, itulah kamu tidak mengenal Allah. Kamu tidak mengenal kepada siapa kamu berdoa. Karena dia adalah Bapa. Di awal tadi saya bilang, Bapa itu sama kita. Dia pasti pro-nya kita.
Dia nggak mungkin menentang kita dengan doa-doa kita. Dia pasti pro kita. Kenapa? Saya mau bilang gini. Bapa sudah memberikan Yesus, yaitu anaknya yang paling dia kasih untuk mati di kayu salib. Apa sih yang nggak dia berikan? Ya, maaf, saya agak lupa. Tapi saya gini, ada ayat yang mengatakan gini. Dia yang tidak mengasihi anaknya, memberikan anaknya untuk bagi kita. Apalagi sih yang nggak dia berikan? Amin. So, Bapak Ibu, ketika Bapa memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus mati di salib untuk menebus setiap dosa kita, itulah bukti kasihnya kepada kita. Sehingga Bapak Ibu ketika berdoa, jangan lagi ragu, jangan lagi gak yakin, mungkin gak dijawab. Enggak. Yesus Kristus yang paling dikasihinya itu sudah diberikan bagi kita. Apalagi sih yang mau dia tahan buat kita? Tidak ada. Tapi yakin dan percaya bahwasanya kamu akan menerima semua itu. Berdoa dan terus berdoa. Amin. Oke, selanjutnya saya mau sharing yang ini. Mengapa kita harus tetap berdoa? Kan udah doa. Kan pasti udah tahu. Kan pasti Tuhan udah dengar. Ngapain lagi buat doa? Terus kadang-kadang kita capek Masa sampai sekarang belum ada terobosan. Seperti kita yang alami saat ini. Kita nggak pernah capek-capek untuk doa supaya satu jemaat di tempat ini. Katakan amin. Amin ya. Hingga nggak pernah capek. Kita nggak pernah itu. Karena apa? Karena kita yakin Tuhan akan sanggup memenuhi tempat ini dengan 100 orang. Amin. Amin. Ya. So, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus tetap berdoa? Maksudnya terus ulangi. Nggak mikir, kan udah cukup sekali aja. Tuhan Maha tahu. Tuhan juga bukan orang yang nggak setia. Pasti dia tepati. Tapi ngapa harus kita tetap berdoa? Ngapa nggak cukup sekali aja? Oke, saya sharing nih. Matius 7 ayat 7 berkata begini. Mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Oke. Bapak Ibu, siapa yang sering kadang-kadang lupa apa yang pernah dia doakan? Kau angkat tangan. Dalam hatinya aja. Mikir, oh ya itu kayaknya saya. Pernah enggak? Pernah ya. Udah lupa saya pernah katakan itu. Udah lupa saya pernah. Saya sharing sedikit kesaksian. Tahun 2000, saya kuliah di tahun 2004-2005 saya kuliah. Saya pernah melamar kerja sebagai sales obat. Terus saya ditentang sama keluarga saya. Bukan tentang sih, dia bilang mikir baik-baik. Capek loh kerja sebagai sales obat. Ya memang capek, soalnya dari pagi kerja sampai malam. Malam tuh bukan jam-jam 10, enggak. Jam 11, jam 12. Ketemu sama dokter, ceritakan produk kita, blablabla, gitu. Setelahnya mikir-mikir, saya mikir, oh ya kayaknya enggak cocok lah gitu. Karena saya waktu itu masih kuliah gitu, ke part time, saya enggak sanggup gitu untuk gitu. Terus kawan-kawan saya bilang sama gitu, Will, kamu jadi enggak lama kerja? Saya bilang, enggak lah saya enggak jadi. Loh kenapa? Saya cuma iseng ngomong gini, tak level buat saya mau jadi pengusaha obat aja, enggak mau jadi sales obat. Saya cuma ngomong gitu aja, iseng gitu. Dia bilang, wih mantap. Padahal saya cuma iseng aja ngomong, saya enggak level jadi sales obat, saya mau jadi pengusaha obat gitu. Wih mantap ya imanmu. Mati saya boro-boro, kuliah aja belum tamat gitu. Dan ya secara background, keluarga saya bukan keluarga orang kaya, di mana punya modal untuk bikin saya bisnis, enggak ada. Dan saya juga dari keluarga broken home. Ibu saya pada itu juga susah payah, untuk bisa saya kuliah aja susah payah. Dan saya tuh cuma iseng aja ngomong gitu. Tak level saya jadi sales obat, saya jadi pengusaha obat gitu. Saya cuma ngomong itu sekali. Habis itu saya lupa sama sekali. Gak pernah ingat apa saya pernah katakan itu. Sampai suatu hari, sampailah ketika saya buka apotek sendiri. Waktu itu pun saya gak ingat.
saya lupa apa insidennya ya. Sampai saya ingat, saya kayaknya dulu pernah ngomong lah. Kalau saya tuh mau jadi pengusaha obat, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, so Bapak Ibu, kenapa mesti terus berdoa? Bukan supaya Tuhan ingat, enggak. Supaya kita mengingat sendiri akan janjinya kepada kita, akan yang pernah kita ucapkan. Sehingga kita enggak menjadi lemah, kita enggak menjadi putus asa. Kayaknya doa saya belum dijawab, kayaknya Tuhan enggak berkenan lah untuk doa saya ini. Enggak, Tuhan berkenan kok. Tuhan berkenan. Tapi Bapak Ibu bayangin, 2004-2005 waktu itu saya masih kuliah, enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa, dan mau ada apa-apa pun enggak punya keyakinan. Secara background apa sih yang saya punya? Kuliah tamatan manajemen. Itu adalah jurusan paling umum lah. Semua mayoritas yang kayak saya, mata agak sipit, pasti masuk jurusan itu. Ya. Apalagi modal, boro-boro modal, makan aja susah gitu. Orang tua saya, ibu saya aja kerja untuk hidupin saya kuliah aja susah gitu. Apalagi nggak punya kenalan gitu. Tapi Tuhan jawab. Saya mulai usaha poti 2017. Bapak Ibu bayangin berapa tahun? Belasan tahun ya baru terjadi. Bukan sekejap mata gitu, belasan tahun. Itu pun saya cuma ucapkan sekali. Nggak level saya jadi sales obat. Saya mau jadi pengusaha obat. Dan itu terjadi. Dan itu cuma ucapkan sekali. Gitu. So Bapak Ibu, ketika doamu nggak jawab, jangan patah hati, jangan putus asa. Ya, perkatakan, terus perkatakan. Supaya kamu ingat janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Oke, selanjutnya saya mau share. Nah, ini nih. Seberapa lama kita berdoa? Ini nih yang selalu menjadi dilema buat sebagian orang. Ada yang merasa, wah kayaknya doa 1 jam tuh lama banget deh. Saya nggak bisa doa gitu. Doa 5 menit aja, kayaknya nggak yakin. Bisa nggak ya doa saya dijawab? Amin. Pasti dilema ya. Kadang-kadang doa sebentar, nggak yakin doanya dijawab. Tapi doa panjang saya juga nggak mampu. Saya ada orang yang nggak bisa doa panjang 1 jam gitu. Saya 5 menit aja kadang-kadang udah puji Tuhan. Syukur kalau bisa doa 5 menit. Oke. Tadi, nih. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Oke, ya. Bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, Tuhan bukan bilangnya kepada murid-muridnya waktu itu. Dia menegur orang-orang Farisi pada saat itu. Yang ngomongnya bertele-tele gitu. Bukan berarti, jadi saya nggak boleh doa panjang-panjang lagi ya. Enggak. Saya bilang ini, yang saya titik beratkan adalah kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau misalnya kita nggak kenal, pasti kita selalu berusaha ketika kita kenal orang baru. Pasti kan ada keterbatasan pembicaraannya. Dan saya selalu memikir, apa ya bagusnya yang ngomong sama dia ya. Apa ya topiknya. Pasti kita berpikir gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak mengenal dia. Tapi ketika kita mengenal, misalnya suami ibu, istri bapak, anak bapak, atau mungkin saudara, ketika kalian mengenal dia, pasti ngomongnya santai toh, ceritanya kan panjang toh, gitu. Mungkin atau bapak ibu ada di sini yang kalau suami istri ngomongnya cukup 5 menit aja. Enggak kan? Pasti ngomongnya panjang lebar, entahlah pokoknya ngalur gidur. Dari yang penting sampai nggak penting, dari yang nggak penting sampai yang penting banget gitu. Pasti ngomongnya panjang gitu. Kenapa? Karena kalian mengenal dia. Kalian tahu siapa dia. Kalian tahu apa yang bicarakannya. Topiknya apa. Begitu kita juga. Ya. Jadi tidak ada masalah mau dia pendek 5 menit, mau dia panjang 1 jam, mau dia seharian. Apapun itu nggak masalah. Yang penting ketika kalian berdoa,
kalian mengenal siapakah yang kalian berdoa gitu. Apakah kalian berpanjang tele-tele karena seperti merasa tidak kenal Allah, atau justru kalian merasa, oh ya, saya sedang berkomunikasi dengan dia, saya sedang berbicara dengan dia, maka doa saya panjang. It's okay, nggak masalah. Amin Bapak. Oke, saya tutup dengan ini. Mari kita buka sama-sama di 1 Tawarit 4. Ayat 10. Sudah dapat semuanya? Katakan amin. Oke. Satu Tawarit 4 ayat 10. Nah, ini sih yang oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dan pada petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengampulkannya permintaan itu. Amin. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebagian kita, wah kayaknya nggak pas deh. Saya kalau doanya aku terus, saya terus. Kayaknya misalnya kayak macam egosentris. Bapak Ibu, kurang egosentris apa ini? Kiranya memberkati aku, memperluas daerahku, menyertai aku, melindungi aku, tidak menimpa aku terus, kata Yabes. Bapak Ibu, doa itu ada pribadi. Ya, doa itu ada pribadi. So pasti ketika kamu berdoa, it's okay kamu minta untuk hal dirimu, ya. Seperti yang saya bilang buat Pak Edward, anaknya Jose, apakah Jose minta duit ke Pak Edward untuk buat jajan tetangga sebelah? Kagak kan? Pasti dia minta jajan buat dia jajan sendiri. Ya. Atau mungkin Arthur Lewis kalau minta makan, apakah untuk siapa? Temannya gitu. Ya kalau berkunjung teman, iyalah. Tapi kalau pada saat biasa-biasa, apakah kalian minta makan buat orang? Enggak kan? Biar untuk sendiri. Begitu juga kita. Kita doa, ya it's okay. Ya, untuk diri sendiri. Dan memang ketika orang berdoa untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Ya, apa yang Bapak Ibu doakan? Misalnya, Tuhan saya doakan adik saya sembuh. Adik saya, apakah bukan untuk diri kita? Maksud saya, persona adalah hubungannya dengan kita gitu. So kalau Bapak Ibu berdoa untuk diri sendiri, jangan merasa bersalah. Memang itu hal yang lumrah. Itu ya personal bagi Bapak, bagi saya itu hal personal antara saya dengan Tuhan. Sehingga ketika saya doa, saya meminta sesuatu hal yang untuk saya terus, it's okay, nggak masalah kok, nggak ada dosa, nggak ada juga yang bilang wah itu nggak, itu apa kesalahan. Mungkin Bapak Ibu bilang, tapi ada firman Tuhan bilang nggak boleh minta untuk diri sendiri karena untuk bikin hal untuk memuaskan hasrat nafsumu. Bapak Ibu, saya mau bilang gini. Ketika kita berdoa dan kita meminta sesuatu, dan ketika doa jawaban itu diberikan, apakah itu menjadi batu sandungan buat orang lain? Atau misalnya nih, Pak berdoa supaya dia punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus. Apakah itu ambil bagian dari saya? Enggak kan? Enggak ya, Mbak Edward ya? Enggak ya. Nah, ketika Pak Edward diberkati dengan rumah yang bagus, dengan mobil yang bagus, siapakah yang diberkati? Pak Edward secara fisik. Tapi
secara rohani kita diberkati. Kenapa? Karena kita tahu, wah berdoa nih, berhasil. Kita juga pingin dong punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus. Amin. Ya. Jadi gini, ketika berkat itu diberikan kepada kita, maka itu akan menjadi kesaksian berkat buat orang lain. Amin. Ya. Ketika Tuhan Yesus memberi 5.000 makan 5.000 orang, ketika dia berdoa itu, apakah itu menjadi batu sandungan buat orang lain? Tidak. Justru itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Mungkin bilang, wah supaya kenyang aja nih untuk kepinginan nafsu. Yes, tapi di Alkitab tercatat bahwa Yesus pernah melakukan mujizat itu. Sehingga kita yakin untuk hal yang luar biasa ketika kita berdoa buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya mau bilang ini. Yuk, kita sama-sama sekali lagi baca ayat ini. Oh, belum. Oke. Ya, gantikan kata-kata aku atau saya itu dengan nama masing-masing. Amin. Ya. Oke. Kita bersama. 1, 2, 3. Yabes. Oh, sorry. 1, 2, 3. Dimulai dari kiranya. 1, 2, 3. Kiranya engkau memberkati Willem berlimpah-limpah dan memperluas daerah Willem, dan kiranya tanganmu menyertai Willem dan melindungi Willem dan pada sehingga kesakitan tidak menimpa Willem, dan Allah mengampunkan permintaannya itu. Katakan amin. Terima kasih.